Hari kita minggu lalu masih ini ya. Share-nya minggu lalu kita sudah sampai sini ya. Antara dua kurva bisa tada sumbu X, bisa tada sumbu Y, ya kan? Nah, hari ini kita masuk contoh ya, contoh yang tunggal dulu. Kita masuk contoh yang tunggal, satu kurva aja. Tentukan luas daerah atau area yang dibatasi oleh parabol Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, ya, sumbu X ini kan, sumbu X, parabol, dan X sama dengan 1 ini. Ya, X sama dengan 1. Nah, dia tanya luasnya yang kuning ini, yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, kemudian sumbu X, di sumbu X, dan X sama dengan 1. Yang warna kuning, ya. Berapakah luas atau luas daerah atau areanya? Luasnya adalah integral, batasnya X ini terletak antara apa? 0 dan 1, betul. Dari 0 sampai 1. Kemudian sini Y dx. Ya, nak? Y sini adalah X kuadrat parabol. Jadi integral 01, Y-nya kita ganti dengan X kuadrat dx. Nah, kita tahu integral dari X kuadrat, integral ini tertentu ya. Untuk tak tentu apa? Kalau berapa ini? Integral X kuadrat per 2 tambah 1 itu sepertiga, ya nak? X pangkat 2 plus 1 pangkat 3 seper n plus, ingat enggak? Integral X pangkat n dx adalah seper pangkat n plus 1 X pangkat n plus 1, ya nak? Tambah C, tak tentu. Karena ini tertentu, harga batasnya batas bawah 0, batas atas 1. Sehingga luasnya adalah sepertiga kali X pangkat 3 batas atas. Nah, kita ganti. Apa? X pangkat 3 batas atas adalah 1 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Yaitu sepertiga kali 1 kurang 0. Ya, nak? Sehingga hasilnya adalah sepertiga. Jelas sampai sini? Ini kalau tersumbu X. Bisa enggak tersumbu Y? Saya tanya, bisa enggak tersumbu Y? Bisa. Tapi jalannya sedikit lebih panjang. Ya. Jadinya bisa ada sumbu X, bisa juga ada sumbu Y. Tapi tidak semua soal yang bagus gitu ya. Tergantung gambarnya. Ya. Tahu rumus ini? Integral X pangkat N dx apa? Seper N plus 1, seper 2. Nya pangkat 2 kan? Seper 2 tambah 1, sepertiga. X pangkat 2 plus 1, pangkat 3. Itu. Kan dari sana. Hah? Ya satuan luas, beda ditulis gitu. Kan ini nak kasih tahu ukurannya meter atau sentimeter atau desimeter. Kalau tahu ya udah biar aja apa adanya. Ya kalau satuan luas, satuan luasnya apa? Tergantung sentimeter, meter, desimeter, ya kan? Oke. Nah, kita coba juga soal yang sama, tetapi kita terhadap sumbu Y, gimana? Apakah hasilnya sama? Jawabannya harus sama, ya, harus sama. Karena dari sumbu Y warna kuning itu nggak berubah kan? Ya, nggak berubah, bentuknya sama, ya, kongruen, sama dan sebangun, ya. Oke, ini yang cara pertama, yaitu terhadap sumbu X. Gimana kalau cara kedua? Bentar lagi kita coba dengan cara kedua, terhadap sumbu Y. Ya.
Oke, tanda sumbu Y kalau kita gambarkan sama bentuknya. Lengkung ya. Warnanya ini kuning. Ini Y, ini X, ini satu juga kan, sama ya. Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau Y sama dengan X kuadrat, maka dibalik X kuadrat adalah Y. Itu nah. Berarti X berapa? Akar Y. Nah, yang kita ambil ini X-nya. Ya, X adalah akar Y. Ini adalah terhadap sumbu Y, berarti Y-nya terletak antara apa? Antara 0 sampai 1, ya nak? Sampai 1 juga. Ini terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y. Maka luas adalah integral Y-nya batasnya dari 0 sampai 1. Hati ya. Ini harus hati. Ini dianggap dua kurva. Di mana ini adalah X sama dengan 1 nih. Ini. X sama dengan 1. Ini adalah X2 biasanya. Yang ini adalah X1-nya. X1-nya yang merah nih. Jadi ini selisih. Hitung selisih nih. Jadi kalau double integral mungkin lebih mudah ya. Ini tidak double integral, single. Jadi berarti batasnya 0 sampai 1. Nah, X-nya adalah X2. Jadi kita melihatnya dari ini ya. Seolah kita putar 90 derajat ya. Arah ke berlawanan arah jarum jam positif. Kita lihat dari sini. Jadi melihatnya gitu ya. Paham benar? Lihatnya gitu. Jadi yang atas mana nih? X2 kan? Dikurang bawahnya adalah X1. X1 itu yang sini. X1 adalah akar Y. Ya. Kurung DY. Maka saya bilang yang cara sumbu Y kadang-kadang lebih sulit. Lebih mudah. Tadi kita lihat kita harus semua mudah aja kan. Seperti ini selisih juga. Y1-nya X kuadrat, Y2-nya 0. Karena di sumbu X, Y 0. Halo? Di sumbu X, Y 0. Jadi Y1 kurang Y2, X kuadrat kurang 0, tetap X kuadrat. Ya kan? Ini bisa dianggap selisih juga. Selisih dua kurva. Ini juga, ini pasti selisih. Karena X2-nya adalah 1, X1-nya adalah akar Y. Ya. Jadi berarti berapa luasnya? Ini Y, batas Y ya, 0 sampai 1. 0 sampai 1. X2-nya adalah 1 dikurang X1-nya adalah akar Y. Jadi kita lihat kalau ini atau paling kanan kurang kiri gitu aja bisa kita lihat. Paling kanan adalah X2 adalah 1, yang kirinya adalah X1-nya akar Y. DY. Nah, maka luas berapa? Integral 0,1, 1 dikurang. Akar Y adalah Y pangkat setengah enggak? Ya, Y pangkat setengah DY. Sehingga berapa luasnya? Integral 1 DY apa? Hah? XY. Integral 1 DY atau begini deh. Integral 01, 1 kali DY, DY. Integral 01, Y pangkat setengah DY. Boleh kan? Pecah gitu. Sehingga berapa luasnya? Integral DY, Y. Dikurang. Integral Y pangkat setengah. Nah, itu pakai rumus 1 per N. N-nya setengah. Plus 1. Y pangkat N setengah plus 1. Agak batas. Y-nya 0 sampai 1. Enak. Sehingga ini sama dengan Y dikurang setengah tambah 1 berapa? 1,5. 1,5 dibulat 3/2. 1 bagi 3/2 dibalik ya. 1 bagi 3/2 2/3 ya. Ini Y pangkat 1,5
Ini Y pangkat 1,5 adalah Y pangkat 1, Y pangkat setengahnya akar Y. Agak batas 0,1. Sehingga berapa luasnya? Y batas atas, ya, Y batas atas dikurang Y batas bawah. Batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Y kurang Y, ya. Y batas atas kurang Y batas bawah. Dikurang 2/3 kali Y akar Y batas atas, 1 akar 1, dikurang Y akar Y batas bawah, 0 akar 0. Sehingga hasilnya apa? 1 kurang 0, 1 dikurang 0, hilang ya. 1 akar 1 kan 1 kali min 2/3 tetap min 2/3. Hasilnya berapa? 1 kurang 2/3 berapa? 1/3. Sama enggak hasilnya tadi? Jalannya lebih panjang. Jelas. Jalannya lebih panjang. Ini basic Anda ya. Saya nggak tahu Anda tuh dapat kalkulus 2 pasti ya. Kalkulus 3 dapat enggak? Kalau ikut PDE, Product Design Engineering pasti sama. Ya. Jadi kalau basicnya lemah, integral ini adalah makanan pokok untuk ODE, Ordinary Differential Equation, persamaan diferensial biasa. Ya. Apalagi sampai yang tinggi lagi, partial differential equation itu mungkin enggak. Ada dapat sedikit. Kalau di teknik sipil mereka khusus matematik teknik 2 itu isinya adalah PDE, bukan Product Design Engineering ya. PDE-nya adalah partial differential equation. Oke, sampai sini jelas? Ya. Kalau saya anjurkan Anda lebih baik gunakan terhadap sumbu X daripada terhadap sumbu Y. Lebih panjang. Betul kan? Ya. Cukup di sini single, kalau sini menjadi double, dua kurva. Kurva yang X2 dengan 1 dan kurva X dengan akar Y. Ya, selisihnya. Jangan terbalik. Kalau selisihnya terbalik, terjadilah luasnya negatif. Nah, mungkin luas negatif. Ya, ukuran panjang, ukuran luas, ukuran volume tidak mungkin impossible ya. Tidak mungkin negatif. Nggak boleh dikasih harga mutlak ya. Itu di SMA enaknya kasih harga mutlak, nggak boleh. Ya. Salah. Ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ini yang juga dua kurva, tapi tak ada sumbu X. Sebentar lagi. Any question so far? Yang siapa? Dulu yang belum ujian siapa? Anda bisa ujian shift kedua, ya nanti ya. Jangan telat, karena Anda datang dulu. Kalau shift pertama pasti telat kan. Ya. Oke, sekarang kita masuk contoh 2. Contoh 2, tentukan luas daerah. Ini ya, tentukan luas daerah atau area yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat kurang 3X dan Y sama dengan Y sama dengan X. Berarti ada dua kurva, Sen. Ada dua kurva. Potongannya bukan begini aja. Ada 2 titik potong. Kalau begini, 1 titik potong tidak bisa cari luas. Betul kan? Nah, langkah pertama apa yang saya cari? Cari titik potongnya dulu. Dipotongkan. Y, cara dipotongnya Y sama dengan Y. Boleh kan? Atau Y sama dengan pertama, sama Y kedua dikurangi. Boleh juga. Banyak jalan ya. Y pertama apa? X kuadrat kurang 3X. Y kedua adalah X. Betul nggak? Kita pindahkan. X kuadrat kurang 3X. Min X. Ya kan? X-nya pindah dari kanan ke kiri. Jadi berlawan tanda. Kemudian ini kita jumlahkan. Berapa? X kuadrat kurang 4X. Sama dengan 0. Kita faktorkan. Keluarkan X-nya. 1 kan? Tinggal X min 4 enggak? Masing-masing 0. X pertama 0. X kedua berapa? 4. X kurang 4 sama dengan 0. Berarti X 4. Enak. Berarti batasnya ini agak batasnya.
0 sampai dengan 4. Nah, berarti ini X terletak antara atau sama dengan 0 sampai 4. Ini adalah harga batasnya. Ya. Ini penting nanti di double integral lipat 2 cacing. Ya. Integral lipat 2, nanti ada X antara apa, Y antara apa. Gitu ya. Nah, setelah dapat ini, barulah kita, kita gambarkan. Kalau X-nya 0, Y berapa? Kan Y sama dengan X. Boleh salah satu ya. Boleh yang ini, yang kecil ini, Y sama X. Berarti X-nya 0, Y juga 0. Terus kalau X-nya 4, Y juga 4. Tidak? Berarti titiknya apa? X, Y-nya 0,0. Satu lagi, 4,4. Ya kan? Jadi kalau kita gambarkan, gambar sketsanya aja. Tidak usah bagus ya, tapi ya saya tahu. Ini 1, 2, 3, 4. Si 1, 2, 3, 4. Ya. Y, X. 4,4 ini kan apa namanya, persegi ya, atau bujur sangkar. Ini 4,4, ini 0,0. Betul nggak? Kalau yang garisnya lurus ini apa? Garis linier. Halo. Ini apa nih? Ini Y sama dengan X, ya nggak? Terus yang satu lagi. Nah, ini gimana gambarnya nih? Halo. Gimana gambarkannya? Dipoto, pastinya melalui ini ya. Pasti ya. Cuma ya kalau nggak usah ya nggak apa-apa. Sebenarnya tinggal ini adalah antara 0 dan 4 pasti 2 kan? Pasti letaknya puncaknya sini. Jadi gambar sketsanya gitu aja lah. Nah, itu. Tuh. Ya. Jadi luasnya itu antara Y sama dengan X dan Y sama dengan parabol. Parabolnya adalah Y sama dengan apa? Ini Y sama dengan X kuadrat kurang 3X. Parabola. Kalau mau cari puncaknya, rumusnya pakai min B per 2A, D per min A juga bisa. Ya, ini adalah sumbu apa? Sumbunya ya. Sumbunya pasti di tengah-tengah. Antara 0 dan 4 pasti 2 kan. Nggak pas ya titik puncaknya, ini puncaknya di mana, ini sketsa aja. Kalau mau cari bisa rumus puncak apa? Min B per 2A, D per min A. Bisa nggak pelajaran di SMA? Halo? Benar kan di SMA kan udah dapat kan? Puncak parabol adalah min B per 2A. Ya, puncak parabola ini P sini. Min B per 2A, D per min A. Dengan catatan D adalah diskriminan B kuadrat min 4AC. Ya kan? Itulah puncaknya kalau mau cari. Tapi tidak usah lah, ya coba sketsa aja. Oke? Ini kalau taruh sumbu X pasti berapa? Apakah bisa dengan sumbu Y? Repot hitungnya. Ya kan? Kalau yang ini bisa, yang atasnya ini bisa. Tapi yang lengkung ini yang bahaya. Ya. Jadi ini kalau gambar ini lebih mudah terhadap sumbu X. Jangan sumbu Y. Jadi penyakit ya kalau sumbu Y. Ya. Jadi kita ambil terhadap sumbu X ya. Terhadap perhitungan luasnya terhadap sumbu X. Maka luas atau area adalah apa? Batasnya. Ini batasnya mana tadi? Batasnya antara 0 dan 4. Ya kan tadi kan? Antara 0, integral 0,4. Terus yang atas kita namakan Y1. Yang bawah kita namakan Y2. Gitu aja. Atas dan bawah. Ini kan yang minggu lalu kita gambarkan patron ya. Yang atas itu luas semuanya sampai sumbu X. Yang bawahnya
Ya. Jadi atas kurang bawah ya. Atasnya adalah Y1 sama dengan X. Dikurangi yang bawahnya apa? Nah, hati-hati. X kuadrat min 3X harus dalam kurung. X kuadrat kurang 3X. Dan jangan lupa kurung Kurawa atau kurung siku. DX. Ini seringkali kurungnya kurang. Kalau kurang, nilainya kurang 1 poin. Ya, ingat deh. Paham ya? Yang atasnya adalah Y sama dengan X. Ya. Yang atasnya Y sama dengan X. Ini. Yang bawahnya Y sama dengan Y2-nya adalah Y dengan X kuadrat kurang 3X. Ya, atas kurang bawah. Sehingga kalau kita hitungnya berapa? Buka kurung dulu. Integral 0,4. Ini tinggal X. Ini kali min. Berapa? Min X kuadrat. Min kali min plus 3X. Oh, ternyata ini bisa dijumlahkan. Betul. Sehingga terjadi integral 0,4. 1X tambah 3X berapa? 4X min X kuadrat dx. Nah, hasilnya apa? 4 kali integral dari X pangkat 1. Berapa? Pakai rumusnya. 1/n plus 1. 1 tambah 1. 2. X pangkat 1 tambah 1. 2. Ini enggak? 1/n plus 1. X pangkat n plus 1. 1/1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Dikurang integral X kuadrat. 1/2 tambah 1 1/3. X pangkat 2 tambah 1. 3. Agak batas 0,4. Nah, 4 kali setengah 2 X kuadrat kurang 1/3 X pangkat 3. Agak batas 0,4. Masukannya 2 kali X kuadrat batas atas kurang X kuadrat batas bawah. Berapa? Batas atasnya 4. X yang 4. Berarti kalau X kuadrat 4 kuadrat. Batas bawah 0, jadi X kuadrat 0 kuadrat. Enak. X kuadrat batas atas kurang X kuadrat batas bawah dikurang 1/3 kali X pangkat 3 batas atas 4 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Anda tahu 0 kuadrat 0 pangkat 3 tidak bisa dihitung lagi. Ya kan? Tinggal apa? Tinggallah. Halo. Apa yang tinggal nih? Cara hitung supaya mudah gimana? Ini artinya kan 2 kali 4 kuadrat kurang 1/3 kali 4 pangkat 3 enggak? Ada yang bisa dikeluarkan enggak? 4 pangkat 2 kan bisa dikeluarkan enggak? Kalau dikeluarkan 4 pangkat 2 tinggal apa? Ini 2, ini tinggal 1/3 kali 4. 4/3 enggak? Nah, 4 pangkat 2 16. Ini sama penyebut apa? Per 3. Berarti 2-nya harus kali 3 enggak? 6 bagi 3 kan 2 dikurang 4. Hasilnya apa? 16 kali 6 kurang 4, 2/3. Hasilnya 32/3. 30 bagi 3 kan 10, sisanya 2. Betul enggak? Jawabannya adalah 10, 2/3. Ini hati-hati ada yang salah hitung nih. Kadang-kadang dia jawab 1, 2/3. Harusnya kan 32 kan 30 bagi 3, 10. Sisanya 2, 2/3. Jelas sampai sini? Terus atau di SMA pernah enggak diajar atau Anda ikut bimbingan belajar? Cara cepatnya gimana? Itu cara cepat untuk tes masuk ya, bukan untuk ujian ya. Untuk tes, untuk periksa boleh. Tahu nggak caranya kan? Halo, kalau ada begini, waktu kita cari agak batasnya dari mana? Ini. Betul, agak batasnya tidak ada. Dan jadi pesaman koran nih. Apa tuh? Betul cari Y sama dengan Y, Anda ketemu agak batasnya tadi apa? Halo? Yang tadi ini. X kuadrat kurang 4X sama dengan 0. Betul nggak? PK kan? PK itu apa?
persamaan kuadrat. X kuadrat kurang 4X sama dengan 0. Ini A-nya berapa? AX kuadrat tambah BX tambah C. A-nya berapa? 1. B-nya berapa? Min 4. C-nya enggak ada. 0. Ini kan enggak luas. Luas adalah D akar D per 6A kuadrat. Benar? Benar? Ini biasa di bimbel belajar diajarkan. Tapi di sekolah harusnya enggak. Ya. Untuk tes, untuk menjawab, jawabannya benar enggak? Coba. D-nya berapa? Diskriminan dulu cari. Diskriminan rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Berapa deh? Min 4 kuadrat, min 4, A-nya 1, C-nya 0. Kalau 0 hilang kan? Tinggallah 16. Jawab sini. Jadi ini 16 akan 16 per 6 kali 1 kuadrat. Berapa tuh? 16 kali 4 per 6. Coret. Bagi 2. 2. Bagi 2, 3. 16 kali 2, 32 per 3. 30 bagi 3, 10. Sisa 2. Sama enggak? Untuk periksa. Ingat sekali lagi ini untuk periksa. Bukan untuk dijawab. Kalau jawab saya kasih 25%. Pak tulis saja. Oke. Ya ini periksa. Untuk periksa ya. Bukan sebagai solusi atau jawabannya. Benar enggak? Ada yang pernah ikut bimbingan belajar? Bimbel, nggak tahu. Gurunya di SMA aja pernah ajarin enggak? Harusnya enggak, karena ini bukan ilmunya ya. Ini diturunkan bisa rumus itu kita turunkan dari seperti yang kita cari biasa itu. Sama kan? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Any question? So, ya. Dengan demikian, karena kita sudah pelajari luas, maka kita bisa buktikan pelajaran yang pernah Anda belajar di SD, SMP, SMA, sekarang ketemu lagi, yaitu luas lingkaran. Mengapa luas lingkaran? PR kuadrat. Di SD luas lingkaran adalah 227 kali jari kali jari. 227 pi jari kali jari R kuadrat. PR kuadrat. Betul nggak? Bisa dibutin nih. Lebih ringkas lagi nanti Anda belajar double integral. Dua cacing deh. Double integral atau integral lipat 2. Itu lebih pendek jalannya. Karena menggunakan double integral lebih singkat. Ini agak panjang. Ya. Agak panjang. Oke. Jadi seluruh yang ini, yang contoh ketiga, buktikan sebagai ilmunya ya. Ingat sekali lagi, saya tidak uji ini ya. Buktikan luas lingkaran adalah PR kuadrat. PR kuadrat. Guys, miring. Susah kadang-kadang lari ya. Nah, lingkaran. Oke. Nah, ini sumbu X, sumbu Y. Mungkin kita ambil seperempat lingkaran aja dulu. Kalau seperempat lingkaran tahu berapa luas lingkaran? Dikali 4. Itu enggak? Mengapa? Karena jawaban yangnya lebih mudah. Ini 0 sampai R. Kalau ini kan min R sampai R kan setengah lingkaran. Nah, berarti ini seperempat luas lingkaran. Atasnya berapa? Atasnya dari 0 sampai R enggak? Halo? 0 sampai R. Terus ini? Nah, lingkaran, persamaan lingkaran itu apa?
X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Berapa Y kuadrat? R kuadrat kurang X kuadrat. Berapa Y? Akar R kuadrat kurang X kuadrat. Tenang. Berarti ini akar. Enak. Sorry. Lingkaran itu umumnya apa, luas? Halo? Apa rumus luas? Integral Y dx. Tenang. Y dx. Saya sudah buktikan rumus ini ya. Minggu lalu sebutin kan? Yang pakai limit delta X menuju 0. Ingat nggak? Lupa lagi. Ya, pakai ini. Jadi, berapa luas ini? Ini adalah integral 0R. Y-nya kita ganti dengan akar R kuadrat kurang S kuadrat dx. Tahukah Anda ini penyelesaian pakai apa? Sudah Anda pelajari apa? Integral dengan substitusi trigonometri. Kalau ada akar gini kan ingat nggak? Akar R kuadrat kurang S kuadrat, akar A kuadrat kurang S kuadrat. Mesti nggak? Ada 3 kan bentuknya. Akar A kuadrat kurang S kuadrat. Akar A kuadrat tambah S kuadrat. Akar dibalik S kuadrat min A kuadrat. Kan? Jadi ini kita menggunakan apa? Segitiga siku-siku sembarangan. Ini theta. Kalau ada selisih 2 kuadrat, maka elemen yang depan R merupakan apa? Sudah belajar kan? Integral dengan substitusi trigonometri. Halo? Lalu selisih 2 kuadrat yang elemen depan R merupakan sisi miring. Yang satu lagi kaki siku-siku. Boleh kaki vertikal atau kaki horizontal. Kalau Anda pilih kaki vertikal, yang kosong diisi oleh akar. Itu aja. R kuadrat kurang nih. R kuadrat ya. Kurang ya S kuadrat. Terus dari sini, carilah hubungan. Apa hubungan X per R? R itu bilangan ya. Dia cari radius. Ya. X per R apa? X per R di hadapan sudut biasa Y kan. Y per R adalah sin. Maka di hadapan sudut bagi sisi miring adalah sinus. Enak. Kali silang. Maka X adalah R kali sin theta. Jadi kita mengubahnya dalam bentuk apa? Trigonometri. Dari fungsi aljabar diubah menjadi fungsi trigono. Kalau X-nya tahu berapa turunan X terhadap theta? R kali turunan sin theta apa? Cos theta. Kali silang d theta-nya, maka dx adalah R cos theta d theta. Ya, dapat dx-nya. Kemudian apa hubungan akar R kuadrat kurang S kuadrat terhadap bilangan R? Apa? Kalau lupa, di mana ada sin? Di situ ada cos. Pasti itu pasti. Kan saya udah bilang kan, pasangan abadi. Ya nak, 3 pasang. Pasangan abadi. Jadi ini, di mana ada sin, di situ ada cos. Di mana ada cos, di situ ada sin. Di mana ada tangen, di situ ada sekan. Di mana ada sekan, di situ ada tangen. Di mana ada kotangen, di situ ada kosekan, kokoriko. Di mana kok ada kosekan, di situ ada kotangen. Ya enggak? Nah, ini kali silang ya. Dikali silang R-nya sehingga terjadi apa? Akar adalah apa? R cos theta. Sudah sampai sini? Jadi agak panjang ya. Pembuktiannya kalau single integral lebih panjang. Tetapi kalau kita gunakan nanti Anda belajar integral lipat 2 di kalkulus 2 itu ya. Kalkulus 2 atau kalkulus 3 ya? Ya di kalkulus 3 gitu. Ya di kalkulus 3. Kemudian saya ngajak PDE kan. Product Design Engineering ya kalkulus 3. Nah, double integral ini lebih mudah membuktikan tidak sepanjang tidak perlu pakai ini, lebih singkat ya. Nah, sekarang coba kita cari integral ini tanpa harga batas dulu.
Karena kalau Anda masukkan trigono, ini agak batas X menjadi theta, nah repot hitungnya. Ya. Bisa sih bisa, tapi agak memusingkan. Jadi kita carilah integral akar R kuadrat dikurang X kuadrat dx. Nah, tadi dulu berapa nih? Integral tak tentu ya. Kita ganti ya. Akar berapa? Akar adalah R cos theta. R cos theta. Kemudian dx apa? Dx adalah ini dx. Ini adalah akar. Ini adalah dx. Tenang. Nah, gantinya substitusi trigonometri. Substitusi. R cos theta d theta. R cos theta d theta. Ya kan? Benar ya? Nah, R kali R kuadrat. Ya, keluar ya. R kuadratnya keluar. Jadi R kali R kuadrat. Kita keluarkan. Tinggallah cos kali cos. Cos kuadrat theta d theta. Masih ingat nah ini integral apakah ini? Integral yang sering kali kita jumpai. Masih ingat? Integral cos kuadrat, integral sin kuadrat. Ya, nah. Atau mau pakai reduksi? Ya, reduksi kan panjang rumusnya. Nah, pakai ini aja. Trigono masih ingat nggak? Sudut kembar. Halo, sudut kembar apa rumusnya? Ini kalkulus banyak pelajaran matematika SMA ini ya lupa ya. Kos, ingat sudut kembar ada 3. Saya pernah terangkan sini kan? Apa? Kata ini aja. Sudut kembar. Ingat. Yang pertama apa? Cos 2 theta adalah cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Setengah kali 2 theta, theta. Theta. Ya kan? Sudut kedua adalah cos 2 theta. Nah, dari rumus pertama tadi ini diubah. Sin kuadratnya dari rumus sin kuadrat. Theta ditambah cos kuadrat theta adalah 1. Maka kalau sin kuadratnya kita ganti, berapa? Sin kuadrat theta adalah 1 dikurang cos kuadrat theta. Enak. Kita ambil dari yang rumus pertama. Kita ganti. Coba. Sin kuadratnya kita ganti. Cos kuadrat theta dikurang 1 dikurang cos kuadrat theta. Hasilnya apa? Cos kuadrat theta min 1. Min kali min plus cos kuadrat theta. Cos kuadrat tambah cos kuadrat berapa? 2 cos kuadrat theta min 1. Ini rumus nomor 2. Betul enggak? Katakan dari situ. Rumus pertama kan dari mana? Cos 2 theta adalah cos dalam kurung theta tambah theta. Kan? Theta tambah theta sudutnya. Kosinus A tambah B. Apa rumusnya? Kokosin sin. Kokosin sin. Tandanya berlawanan. Kalau tambah menjadi min, min jadi plus. Ya kan? Terus lalu nomor 3 apa? Nomor 3 adalah cos 2 theta adalah. Nah, ini yang kita ganti apanya? Dari rumus pertama ini ya. Dari rumus pertama ini kita ganti cosnya kita ganti. Nah, dari sini apa dapat nih? Coba. Kalau cari cosnya, cos kuadrat theta adalah 1 kurang sin kuadrat theta enggak? Halo? Kita ganti. Ya, cos kuadrat tetanya kita ganti dengan 1 dikurang ya. 1 dikurang ini nih dia. 1 dikurang sin kuadrat theta. Nih tadi. Dikurangi sin kuadrat theta. Sehingga jadinya 1 min sin kuadrat tambah min sin kuadrat berapa? Min 2 sin kuadrat theta. Inilah rumus nomor 3. Nah, yang berhubungan dengan cos kuadrat theta yang mana? Halo? Yang berhubung dengan cos kuadrat theta adalah rumus nomor 2. Ya kan?
Turun semua 2 enggak? Nah, dari sini apa yang dapat Anda cari sini? Apa? Bahwa ya, ditambah ya, cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta min 1. Nah, min 1-nya pindahkan ke kiri. 1 ditambah kosinus 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta. Berapa cos kuadrat theta? Cos kuadrat theta adalah 1 ditambah kosinus 2 theta dibagi 2. Jelas sampai sana? Ini berhubung dengan SMA. Jadi yang sayonara, goodbye dengan SMA, tinggalkan SMA, ilmunya ditinggalkan, Anda pusing sendiri. Jadi tidak bisa ditinggalkan ya, dibawa terus. Nanti dikerja ya, Anda bisa pakai komputer. Ini logiknya, ya, dia belajar ya. Jadi inilah yang kita pakai untuk ya, menyelesaikan ini tadi kan. Nah, kita ganti sini. Mana tadi? Di bawah ya. Ini. Kita ganti ini. Ya, kita ganti dengan apa? R kuadrat integral. Kita ganti ini tadi apa? Ini. Cos kuadrat theta kita ganti dengan apa? 1 ditambah kosinus 2 theta per 2 d theta. Tenang. Oke? Nah. Nah, setengah ini boleh keluar enggak? Seperdua ya. Seperdua ini kan setengah keluar. Setengah R kuadrat integral dari 1 ditambah cos 2 theta d theta. Seperduanya keluar. Kemudian ini dipecah lagi menjadi 2 integral. Setengah R kuadrat dikali integral 1 kali d theta ditambah integral cos 2 theta d theta. Nah, ini nama sudutnya beda. Harus disamakan. Mungkin selama ini kita pakai cara misal, ini langsung ya. Ini kurung tutup ya, integralnya. Nah, setengah R kuadrat dikali integral dari theta, theta. Tambah, hati-hati nih, integral cos U, U-nya 2 theta, U-nya 2 theta, D 2 theta. Sengaja. Sengaja supaya bisa pakai rumusnya. Cos U, DU. Nah, DU ini berapa? Halo? Berapakah DU? 2 theta diturunkan 1 theta berapa? 2 kali 1 theta. Betul enggak? 2 kali theta diturunkan 1 kali d theta. Betul enggak? Turunan 2x berapa? 2 kali 1, 2 kan? Kali dx. Ingat, du itu sekian dx. Ingat enggak sebelumnya? Du itu adalah sekian dx. Jadi berarti ini kalau du-nya 2 theta, du-nya itu adalah sekian d theta. Ya. 2 theta. Nah, tadi padahal yang ada sini apa? Yang ada sini adalah d theta, sedangkan sini 2 d theta. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2-nya 1 di depannya kali separ 2. Hah? Karena seperdua kali 2 d theta adalah 1 d theta. Ya, bisa pakai misal, coba sama panjang jalannya. Ya. Sehingga ini dapatlah setengah R kuadrat, ini theta ditambah setengah kali integral cos U DU adalah apa? Integral cos U DU adalah sin atau cos? Sin cos mungkin ya. Sin atau min sin? Hati-hati. Jawabannya sin U, sin 2 theta. Tambah C kita tidak tulis. Karena ini nanti untuk integrator. Nah, ini harus dibalikkan lagi menjadi apa? Fungsi ajabar lagi. Gimana? Setengah R kuadrat
Theta ditambah setengah kali sin 2 theta, ada rumusnya kan? 2 sin cos. Benar enggak? 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2 theta, theta. Gitu. Setengah kali 2, 1. Jadi, kemudian kita ganti ya. Untuk ganti itu kita cari di sini dulu. Paham nggak di sini dulu? Maka agak panjang ya. Padahal nih kalau Anda nanti belajar kalkulus 2, saya nggak tahu nantinya apakah dengan saya atau dosen lain. Saya maunya gitu. Kenapa? Karena basicnya saya tahu, saya ajarkan. Tapi kalau misalnya tidak kelas lain, bisa aja terjadi, ya nggak tahu, basicnya bisa sama atau beda. Ya. Hah? Ya, itu yang sebetulnya jurusan sih. Oke, kita terus setengah R kuadrat dikali. Nah, theta ini datang dari mana? Dari yang gambar tadi yang di atasnya itu. Coba lihat. Nah, yang ini. Di sini nih. Coba lihat. Ada enggak? Sin theta, nih. Sin theta adalah XPR. Di sini berapa theta? Sin theta adalah XPR. Sin theta adalah sudut pusat arcus dari sinus yang harganya XPR. Tenang gitu. Nah, halo. Ingat enggak? Sin theta adalah XPR. Maka theta berapa? Sudut pusat itu arcus dari sinus yang harganya XPR. Jadi trigono berubah menjadi fungsi siklometri. Siklometri, ingat enggak? Adalah salah satu fungsi transenden. Ada 4 kan? Fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi trigonometri, fungsi siklometri, arcus. Ya. Atau pangkat min 1. Ya. Jadi ini ya, hasilnya adalah theta adalah arcus sin XPR, kita masuk sini ya. Nah tadi. Kita ganti. Ini kita ganti dengan apa? Arcus sin sudut pusat dari sinus yang harganya XPR. XPR. Ditambah, nah sin theta berapa? Dari gambar tadi ada sin thetanya di sini. Nih, sin theta berapa? Sin theta adalah XPR. Halo? Mana lain? Sin theta adalah XPR, cos theta adalah akar XPR. Tenang. Kita ganti ya. Sin theta adalah XPR. Nah, sin theta XPR dikali dengan cos theta akar R kuadrat per R, akar PR, akar R kuadrat kurang S kuadrat per R. Sehingga hasilnya jadi sini integral akar R kuadrat kurang S kuadrat dx adalah apa nih? Tuh. Ini. Adalah apa? X kali akar, ya enggak? Setengah R kuadrat dikali setengah R kuadrat dikali arcus. Ya. Arcus sin XPR ditambah dengan apa? X kali akar R kuadrat kurang S kuadrat per R kuadrat. Kalau ini saya kalikan masing-masing, coba kita kalikan. Setengah R kuadrat dikali arcus sin XPR ditambah setengah R kuadrat dikali X akar R kuadrat kurang S kuadrat per R kuadrat. Apa yang terjadi? Halo? R kuadratnya hilang nggak nih?
Hilang kan? Coret ya. Maka tinggallah ini apa? Setengah R kuadrat arcus sin X per R. Ini tambah. Tinggallah setengah X. Setengah X akar R kuadrat kurang X kuadrat. Ini. Nah, baru ini kita masukkan ke mana tadi? Yang kita pending tadi ya. Kita pending tadi yang di atas tadi ya. Nah, ini ya. Tadi sampai sini enggak nih? Ini. Ke sana aja kan? Kita salin lagi. Jadi seperempat luas lingkaran ya. Kita jawab di sini. Jadi seperempat luas lingkaran adalah apa tadi di sini? Seperempat luas lingkaran adalah integral 0R akar R kuadrat. Ada agak batasnya. Adalah integral 0R, ini punya X ya, X-nya. Akar dari R kuadrat kurang X kuadrat dx. Nah, kita ganti nih. Jadi seperempat luas lingkaran. Nah, masuk sini. Hasil integral ini adalah setengah R kuadrat arcus sin X per R ditambah setengah X akar R kuadrat kurang X kuadrat agak batas 0R. So, yang kita ganti yang mana? Yang kita ganti adalah X-nya ya. X-nya yang kita ganti. Masukkan agak batas atas dulu. Dikurung semuanya. Dikurangnya masukkan agak batas bawahnya. Jangan langsung ya. Satu-satu. Ya. Jadi kita jawab. Jadi seperempat. Kita salin dulu ya. Kita salin dulu. Seperempat luas lingkaran adalah apa tadi? Setengah R kuadrat. Setengah R kuadrat arcus berpusat dari sinus yang harganya X per R ditambah berapa tadi? Setengah X akar R kuadrat kurang X kuadrat agak batas 0. Ini saya salin ulang supaya memudahkan dari halamannya yang berbeda. Salah. Yang kita ganti X-nya. X-nya. Nah, sekarang coba masukkan seperempat luas lingkaran adalah setengah R kuadrat arcus sinus dari X batas atas yang pertama berapa? R ya. Berarti R per R ya enggak? Ditambah setengah R akar R kuadrat kurang R kuadrat. Ini adalah batas atas dikurangi batas bawah. Batas bawahnya setengah R kuadrat arcus sinus dari X batas agak bawah apa? 0. 0 per R ditambah setengah kali 0 kali akar R kuadrat kurang 0 kuadrat. Apa yang terjadi? Karena ini kali 0, hilang nih. Setengah kali 0, 0 kali akar 0. Nah, tinggallah apa nih? Ya. Jadi seperempat luas lingkaran adalah setengah R kuadrat arcus. Setengah R kuadrat arcus itu sudut pusat ya. Sudut pusat atau arcus. Dari sinus berapa nih? Ini R bagi R berapa? Dari 1 ditambah apa nih? R kuadrat 0 enggak nih? R kuadrat kurang R kuadrat 0. Akar 0, 0. 0 kali setengah R, 0. Kan gitu kan? Dikurang, ini tinggal apa? Setengah R kuadrat arcus sin 0. Enak? Jadi seperempat luas lingkaran, panjang jadinya, setengah R kuadrat arcus. Arcus sin 1 berapa?
Saya dulu ajarkan dulu sebelumnya. Ini aku sin 1 apa? Halo. Aku sin 1 berapa? 90 derajat itu berapa radian? Pi per 2 radian. Dikurangi setengah R kuadrat. Aku sin 0. Sin berapa sama dengan 0? 0 kan? Ya. Lupa lagi. Sin berapa sama dengan 1? 90 derajat. 90 derajat berapa radian? Pi per 2. Oke. Sudut pi per 2 adalah sudut pusat atau arkus dari sinus yang agaknya 1. Jadi akusin 1 adalah pi per 2. Jelas? Terus ada lagi, sin berapa? Sama dengan 0, 0 derajat. 0 derajat sama dengan 0 radian. Betul enggak? Maka sudut 0 radian adalah sudut pusat atau arkus dari sinus yang agaknya 0. Ya, akusin 0, 0. Jelas sekarang? Akusin 1 pi per 2. Akusin 1 adalah pi per 2. Akusin 0 adalah 0. Kita ganti sini. Jadi, benar ya? Akusin 1 pi per 2. Akusin 0, 0. Nah, sehingga jadi apa? Seperempat luas lingkaran adalah, ini setengah kali setengah berapa? Seperempat R kuadrat kali pi R kuadrat. Seperempatnya kita coret. Maka luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Jelas? Sebutilah bahwa luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Dan ini sebenarnya tahu, dan ilmu ini bukan untuk Anda aja, tapi bisa diajarkan pada adiknya yang mungkin di SMA. Ya, mungkin dia bertanya, loh, kalau luas lingkaran, dari mana rumus itu pi R kuadrat? Di SD Anda sudah dikasih kan? 27 kali jari kali jari. Di SMP pi R kuadrat. SMA pi R kuadrat. Perguruan tinggi juga pi R kuadrat. Buktikan. Bisa kita buktikan. Ya. Sudah jelas? Oke. Ya, ini untuk ilmunya ya. Karena saya tuh jangan, Anda ini rumus pakai ya, itu gaya SMA tuh ya. Tidak demikian. Jadi harus tahu konsepnya ya. Datang dari mana. Asal nenek moyang dari mana. Oke. Nah, selesailah tentang luas daerah atau area. Selanjutnya kita masuk tentang lagi volume benda putar. Nah, ini mengenai isi ya, volume. Nah, kita bisa buktikan juga nanti mengapa volume bola adalah 4 pi R kuadrat. Pusing dari kalkulus. Nah, sekali lagi, ini pilihan Anda. Anda sudah pilih engineering. Engineering pasti bergelimbang dengan kalkulus. Pasti. Masuk teknik lebih berat lagi ya. Saya kasih tahu Anda, teknik sipil itu paling berat. Hah? Teknik kimia kan kalkulusnya enggak seberapa. Bukan maksud saya yang ceritanya ada kalkulusnya. Bukan cerita keseluruhan ya. Kalau kimia, masalah kimianya yang kompleks. Ya, rumit. Ya kalau cerita kalkulus, itu yang paling berat teknik sipil. Saya 4. Kalkulus 1, kalkulus 2, matematik teknik 1, matematik teknik 2. Ya, 4. Anda cuma 3. Hah? Nuklir? Ya, virusnya tinggi. Nuklir pasti. Itu fisika. Fisika banyak menggunakan kalkulus, sangat erat dengan kalkulus. Maka para ahli fisika juga ahli matematik deh. Dulu, zaman dulu coba lihat. Contohnya Pascal, Newton, Stephen Hawking. Benar ingat Stephen Hawking tentang black hole.
lubang hitam ya. Nah, itu orang-orang fisikawan juga seorang matematikawan, ya, mathematician, ya. Right? Nah, selanjutnya kita masuk dengan volume benda putar. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini question? Ingat, Anda sekarang sudah mahasiswa loh. Di Indonesia yang pakai ada maha. Itu enggak? Mahasiswa. Di luar negeri mereka sebutnya student. Sama. Oh, level paling rendah sama kanak-kanak apa playgroup student. SD student, SMP student, SMA student. Perguruan tinggi student juga di luar negeri sama. Kalau Anda mahasiswa. Kata maha itu luar biasa ya. Maha kuasa, maha rahim, ya. Jadi experience ya. Rasanya sangat-sangat dihormati ya. Oke. Sekarang kita masuk dengan volume benda putar. Jadi nanti di nggak tahu mungkin di kayaknya kampus 3 saya soalnya ngajar sekarang. Volume benda putar itu kalau di ini memang kayak diputar gambarnya supaya jadi bendanya itu seperti apa silinder atau tabung, bola, kerucut, ya. Kalau di double integral bisa hitung luas daerah dan datar, bisa menghitung volume benda putar. Juga volume benda juga bisa dihitung dengan triple integral, 3 cacing ya. 3 integralnya itu. Ya. Triple integral dV, d volume. Ya. Oke, kalau yang double integral Z d area. Z itu adalah bidang lengkung atau bidang yang atasnya, ya, yang diproyeksikan pada bidang alas. Sekarang kita mulai volume benda putar. Oke, yang pertama kita putar terhadap sumbu X. Ini sumbu Y, sumbu X. Ini ada kurva, ya. Kurvanya adalah miring ini. Nah, ini bayangannya. Atau apa namanya? Refleksi, pencerminan. Ya. Dia radiusnya sama panjang, ini sama panjang ini. Ini bayangannya. Halo? Jelas nggak? Panjang segini. Oke. Ini kalau ini diputar, jadinya apa? Ini kelihatan. Yang ini yang di luar kelihatan. Yang ini dalam putus-putus. Nah, semua ya. Seperti apa ini? Kalau diputar terhadap sumbu X. Putar. Jadi ada lengkung, kawat lengkung diputar. Seperti apakah bendanya? Halo, pernah lihat bentuk itu? Topi ya? Topi kan? Topi abang-abang gitu ada kan? Ya. Abang becak ya, dulu kena topi abang becak gitu. Nah, ini kalau diputar terhadap sumbu X. Bagaimana kalau diputar terhadap sumbu Y? Sumbu Y sekarang. Ah, miring lagi. Saya susahnya apa ini? Terus. Saya lurus dulu kan. Miring dikit. Oke.
Nah, ini ada kurvanya. Warnanya lain. Bayangannya ini sangat besar ya. Jadi kalau kita gambarkan sumbu Y, sumbu X, ini kelihatan dari atas. Yang ini bawah alasnya. Seperti apa nih? Tahu? Hah? Mangkuk ya. Mangkuk. Makan apa? Bakmi Gajah Madi, Gajah Mada. Ya, bakmi Gajah Mada pernah lihat ya, mangkuk. Waktu kecil Anda bawa mangkuk isinya pasir, ya kan? Di tepi laut. Ya. Nah ini diputar. Nah, kalau ini adalah Y sama dengan fungsi X, kalau ini tadi awalnya Y adalah fungsi X, diubahlah inverse-nya X adalah fungsi Y. Inverse. Diinverskan. Jadi X di sini adalah Y adalah ini X sama dengan fungsi Y, GY. Nah, berapa volumenya nih? Halo, berapakah volumenya? Ini diputar terhadap, saya singkat THD ya, terhadap sumbu X. Ini diputar terhadap sumbu Y. Maka volume rumusnya apa? Halo? Volume adalah P integral. Nah, saya batas di sini adalah A, ini batasnya ini adalah B, X-nya. Jadi batasnya AB, sini apa? Y kuadrat DX. Enak. Terus ini berapa volumenya? P integral, kalau ini Y sama dengan P, sini Y sama dengan Q, berarti P sampai Q. Sini terbalik ya, kalau Y kuadrat DX terbalik X kuadrat DY. Jadi inilah rumus volumenya. Salah satunya kita buktikan rumus dasar ini. Dari mana? Sama dengan luas buat bidang atau luas daerah yang pernah kita buktikan. Halo? Jelas sampai sini? Nah, kita ambil mengapa kalau diputar sumbu X, P integral batasnya AB, Y kuadrat DX. Tahu nggak datang dari mana? Sama kayak dulu juga, tapi itu diputar mengelilingi sumbu X. Ya, putar rotation, rotasi. Ya. Nah, buktinya sama dengan cara pakai yang limit data X menuju 0, sama ya. Itu kita tiba-tiba nggak bisa nulis. Ah, udah. Jadi kita gambarkan
Di sini ada kurvanya. Dari sini. Ini batasnya A. Ini batasnya B. Diputar pada sumbu X. Oke. Tahu? Nah, kita ambil bagian kecil. Cuma kalau kecil nggak kelihatan sama mata kita. Oleh karena itu agak besar sedikit. Di sini kita ambil. Ini gede ya. Tapi ya membaca. Ini dari AB. Oke. Nggak lurus. Ini apa sih pada? Modelnya sama meluas. Sama meluas tuh ya. Ini PQ. Oke. Nah, ini diputar. Jadi bentuk ini sebetulnya luasnya kan ini nih. Ya, AB tadi ya. Ini diputar terhadap kalau 4 panjang diputar coba lihat. Tahu? Sepanjang ini kalau saya putar sumbunya bawahnya. Jadi apa? Jadi apa tuh? Silinder tak? Tabung atau begini juga bisa kan? Tabung ini. Ya. Tabung kan? Tidak. Jadi ini diputar dari sumber misalnya. Jadi silinder atau tabung ya. Nah, jadi dasarnya tabung ya. Jadi kita lihat sini kita katakanlah volume kita membuktikan volume tabung apa? Pi R kuadrat T. Itu enggak? Halo? Pi R kuadrat T. Ya, Pi R kuadrat T. Ya, dari tabung. Nah, sekarang kita lihat di sini Aki ini adalah delta X, BQ-nya adalah delta Y. Kata enggak ada? Kalau titik A-nya adalah X, Y, maka ini adalah Y-nya. Ya, Y-nya. Sehingga yang ini adalah delta X-nya. Rumus tabung apa? Pi R kuadrat T. Nah, kita lihat volume dari 4 segi panjang. Apa nih? Aki CD, CD. Aki CD, ya, Aki CD itu lebih kecil dari volume yang kita cari. Yang kita cari itu adalah ABCD. Dan itu lebih kecil dari 4 segi panjang yang gede. Yaitu apa? Volume dari bentuk oleh 4 segi panjang PBCD. Itu enggak? Kalau aki CD ini kan 4 segi panjang ini kalau diputar jadi silinder kan? Ya. Itu sama. Kalau luas kan itu juga kan modelnya. Nah, karena bentuknya silinder kita pakai pi R kuadrat. Nah, R-nya apa? Sebagai R apa? Jarinya ini Y kan? Kalau darah sumbu X ini CD ini adalah sumbunya, diputar, ya pas panjang diputar, jadi silinder, jarinya Y. Jadi Y kuadrat, tingginya delta X, itu enggak? Halo? Nah, kecil dari eh, yang ini yang kita mencari adalah delta volume. Ya enggak? Kecil dari, yang ini adalah pi jari-jarinya adalah BC. BC itu adalah Y ditambah AY. Nah. Y ditambah delta Y. Pangkat 2 ya. Y ditambah delta Y pangkat 2 kali delta X. Ya. Kali delta X. Halo?
Delta E ini adalah tinggi silindernya. Paham nggak? Jadi kalau panjang ini, kalau kita ini ya, kita di tingginya silinder itu di apa kolongan air atau drop gitu kan ya kaleng gitu kan. Nah itu dah jadi silinder backpack ya. Delta X tingginya dia jadinya G. Ini adalah aki CD. Aki CD adalah P dia jadinya Y kuadrat I R kuadrat dia jadi Y kuadrat delta X tingginya. Terus yang ABCD ini yang kita bisa di delta volume. Oke. Kemudian yang tempat simpan yang besar PBCD. PBCD adalah jarinya Y ditambah delta yang itu adalah jari-jarinya radius dari tempat simpannya. Sepanjang kita gitu. Jadi P jarinya Y tambah delta Y pangkat 2 kali delta X. Itu jelas. Ya. Kemudian kita lihat sini ada delta X kan. Kita lihat sini ada delta X, delta X. Kita bagi dengan delta X. Coba kita bagi. Kalau ini kita bagi dengan delta X. Kita bagi delta X, apa jadinya? Ya. Pi kuadrat delta X dibagi delta X kecil dari delta volume dibagi delta X kecil dari Pi Y ditambah delta Y pangkat 2 delta X dibagi delta X. Nah, delta X-nya coret enggak? Ya kan? Tinggal apa? Halo? Tinggallah Pi Y kuadrat kecil dari delta volume. Ya, delta volume per delta X kecil dari Pi kali Y tambah delta Y pangkat 2. Nah, pada saat B menuju A, ya, B menuju A, kalau delta X-nya menjadi 0, berarti delta Y gimana? Juga menuju 0 nggak? Halo? B ini bergerak dari B ke A. Kalau sampai sini, delta X-nya makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek, akhirnya titik. B berhenti dengan A, pada saat B berhenti dengan A, apa ini? Delta X-nya menjadi 0. Delta Y juga jadi 0. Titik. Titik itu adalah 0. Delta X jadi 0, delta Y juga menjadi 0. Ya. Nah, kita beri limit ya. Kita kasih harga batas. Limit delta X menuju 0 dari Pi Y kuadrat kecil dari limit dari delta X menuju 0 dari delta volume per delta X kecil dari, nah di sini delta Y-nya Pi kali Y tambah delta Y pangkat 2. Oke, Anda tahu ya limit dari Pi Y kuadrat nggak ada X-nya. Ada X nggak sini? Berarti konstan. Limit konstan? Konstan nggak? Limit konstan? Konstan. Jadi ini Pi Y kuadrat. Terus? Nah ini yang masih ingat nggak Anda? Betul saya terangkan dulu. dy per dx adalah limit asalnya sebelum yang ada h menuju 0 ya. Delta x menuju 0, sini delta y per delta x. Betul nggak? Halo? Paham nggak nih? Yang ini. Batu kemarin y-nya ini delta y, ini y.
Kalau saya ganti ini adalah limit dari delta X menuju 0 dari delta luas per delta X, ini menjadi apa? D luas per dx. Kan? Kalau ini saya ganti limit dari delta X menuju 0 dari delta volume per delta X, sini menjadi apa? D volume per dx. Jelas misalnya? Kalau ini luas, luas. Kalau ini volume, betul nggak? Kalau Y, ya nggak? Halo, jelas nggak di sini? Nah, kalau sudah jelas, nah ini jadinya apa nih? Ini adalah apa? D volume per dx. Betul nggak terjemahannya? Coba lihat yang terakhir nih. Limit data X 0 dari data volume per data X adalah D volume per dx. Kita ganti. Betul ya? Jadi ini. Nah, data Y-nya 0. Ya, ini 0 hilang, maka tinggallah pi y kuadrat. Nah, Anda ingat sebelumnya saya pernah terangkan kalau X terletak antara 2 dan 2, itu artinya apa? Berarti X-nya sama dengan 2. Nah. Karena ada X antara 2 dan 2 ada. Nah, ada kan? X antara 2 dan 2 nah ada. Jadi sebenarnya X itu sendiri adalah 2. Nah, demikian juga yang ini. Kalau Anda lihat ini, D volume pada X adalah antara pi y kuadrat dengan pi y kuadrat. Berarti apa tuh? Berarti apa? Ini agak di atas ini. Berarti apa ini? D volume per dx adalah pi y kuadrat enggak? Halo? D volume per dx adalah sama dengan pi y kuadrat. Dengan x antara 2 dan 2, x adalah 2. Ini kali silang, maka D volume adalah pi y kuadrat dx. Diintegralkan batasnya AB. Jadi D volume adalah integral AB pi y kuadrat dx. Sehingga ini integral dv, V nah. Integral du, U. Integral dy, Y. Integral dz, Z. Integral dv, V. Volume. Integral pi-nya bila keluar. Pi keluar, agak batas B, Y kuadrat dx. Inilah volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X. Ya, ini adalah volume benda putar diputar mengelilingi ya, diputar terhadap sumbu X. Sudah jelas? Itulah asal usul rumus dasarnya. Nah, rumus dasar inilah yang dipakai untuk rumus-rumus istimewa seperti volume tabung, volume kerucut, volume bola. Halo? Lalu di SD Anda terima aja kan? Benar nggak Anda tanya guru di SD? Bu, itu rumus datang di mana? Pasti nggak dijawab dia. Ya. Karena levelnya belum sampai sana. Ya. SMP. Nggak pernah nanya juga Anda kan? SMA. Karena SMA sudah masuk ini. Ya. Harusnya. Nah, ini merupakan rumus dasarnya. Nah, dari sinilah rumus ini yang kita bisa buktikan mengapa volume tabung itu adalah pi r kuadrat T. Ya. Oke. Kita coba pi r kuadrat T adalah tabung ya. Paling gampang. Jadi kalau ada ini ada garis FT tadi. Kemudian ini diputar terhadap ya, diputar terhadap
Dari sumbu X, ini sumbu X diputar arah sumbu X. Jadinya apa? Jadi gini enggak? Ya kan? Tabung kan? Tabung tidur ya. Posisinya ada di. Jadi ini adalah misalnya A. Berarti ini karena jarinya adalah R, ini R, ini juga R. Maka sini Y sama R enggak? Halo? Ini jarinya sama panjang. Ini setinggi T, enak sampai T. Ini tingginya T. Kan buktikan volume apa tabung atau silinder adalah pi r kuadrat T. Dari mana? Bukti. Kita punya rumus tadi kan? Volume tabung, ya, volume tabung adalah pi integral y kuadrat dx. Batasnya x ini dari mana nih? X-nya dari 0 sampai T. Nah. Jadi X terletak antara 0 T. Enak. Sejauh tinggi kan? Berarti ini 0 T. Nah, ini gampang ya. Hasilnya pi integral y kuadrat apa? Oh, y-nya masukkan. Y-nya sama dengan R. Berarti y kuadrat berapa? R kuadrat enggak? Halo? Kalau y adalah R, maka y kuadrat adalah R kuadrat. Ganti sini. I0T R kuadrat dx. R kuadrat konstan, boleh keluar. Pi R kuadrat keluar tinggal integral 0T dx. Kemudian pi R kuadrat integral dx apa? X nak? Halo? Integral dx X agak batas 0T. Masukkan sini. Ganti. Agak batas atas X-nya adalah T, batas bawahnya 0. Hasilnya apa? Pi R kuadrat kali T. Betul? Volume tabung adalah pi R kuadrat. Paling gampang ini. Setelah itu kerucut terakhir bola. Dari sini ada pertanyaan? Ini question so far? Ada yang mau tanya? Kalau ada, tanya. Jangan malu. Anda sudah mahasiswa sekarang. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita stop dulu, kita absen. Ya. Saya hilang. Benedictus, Brian. Oke. Bentley, Alfredco. Udah ngedatang. Lupa ya. Brian Chandra. Mana? Apa? Kalau Anda tuh kebiasaan datang tuh absen dulu. Ya. Ini enggak datang ngobrol mana-mana, enggak tahu lah. Enggak, sekarang semua ya, bukan saya ngomong salah satu semua. Kemudian Tiandra Tisto. Oke. Yonatan Teja. Muhammad Ilham. Mana? Tidak ada. Rafael apa nih? Rafael Kusuma. Oke. Rivera Owen. Pak. Riani Margo.
Sharon Vivania. Datang paling pagi. Ya, paling pagi. Tegar tadi ya. Tadi izin keluar ini. Ya udah. Jadi semua ya absen. Listen log. Jadi materinya hari ini kita pelajari tentang tadi contoh itu ya, contoh luas, contoh area ya, contoh area di bawah satu kurva ya, di bawah satu kurva, ada lagi kurva. Contoh area di bawah antara dua kurva yang potongan ya. Untuk area di antara dua kurva yang berpotongan. Dan volume benda putar. Ini baru contohnya volume tabung ya. Volume tabung. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Hello. Yakin? Are you sure? Ujian UASnya nanti kan Anda paling open dua halaman A4 ya. Satu lembar, dua halaman. Nah, bolak-balik. Dua halaman, bukan A4. Oh, nggak pada A1 aja. A4 standarnya itu semua. Sekarang semuanya dilakukan. Sebetulnya dulu waktu sebelum pandemi itu enggak ada kasih close book semuanya. Betul close. Benar close dulu. Ya. Karena saya enggak jumpa sama angkatan-angkatan jauh-jauh sebelumnya. Angkatan pertama 13 orang ya. Baik, kita istirahat dulu. Setelah itu kita masuk jam 10.20. Nah, istirahatnya just only 10 minutes. Ya. Oke. Okay? Nah.